Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 400 jamaah Oktober 2023. Halo sahabat Fasia. Sahabat Fasia sih. Halo sahabat Fasia, perkenalan nama saya Ahmad Fauzi dan di kesempatan kali ini saya kedatangan salah satu bisa dibilang member Khalifasia yang sangat menginspirasi kita semua, yaitu Pak Agus. Selamat datang Pak Agus. Selamat datang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di rumah maupun di mana berada ya? Ya, benar. Oke, Pak Agus, kalau boleh tahu nih Pak, Uji boleh tahu nggak sih latar belakang dari Pak Agus nih? Jadi Pak Agus sebelumnya tuh apa sebelum masuk ke Khalifasia gitu? Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya. Semuanya salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sahabat Khalifasia dimanapun berada, ya insya Allah semoga saudaraku semua, sahabat semua senantiasa dibahagiakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan di kamu semua hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya spesialnya hari ini alhamdulillah dipanggil Mas Oji nih untuk saya sebenarnya grogi di depan kamera, tapi karena ini kewajiban karena amanah ya sudah saya ayo Mas kita bareng-bareng ya bisa sudah kita ya. Alhamdulillah saya namanya Agus Sulistyo, asalnya biasa kalau belakangnya pasti dari Jawa ya. Saya dari Solo Bapak Ibu sekalian, tinggal di daerah Cibitung ya. Sekarang ini kegiatan saya tentunya yang utama adalah sebagai divisi operasional di Khalifasia Tour and Travel. Kemudian ada nih sampingan usaha saya, yaitu saya sedang berwirausaha di bidang kusen aluminium, jadi kaca, pintu tapi dari aluminium ya. Alhamdulillah itu sedikit perkenalan saya. Tadi Mas Hasin nanya nih, kenapa itu saya bisa ke Khalifasia gitu Mas ya? Iya. Ya itu satu perjalanan spiritual yang saya tidak pernah menyangka-nyangka, tapi itulah yang namanya kalau sudah bertakdir, Allah sudah berkun ya pasti payakun gitu kan ya. Awalnya itu kita mau umroh Mas Haji ya, mau umroh satu grup ngaji gitu kan. Satu grup ngaji. Satu grup ngaji kita umroh karena kita punya guru yang ternyata guru kita itu juga adalah salah satu pembimbing dari Khalifasia, yaitu Ustaz Zainal Mutangin LC. Langsung ke beliau, alhamdulillah. Ya sudah Pak Agus, langsung aja umroh bareng saya punya travel kok namanya Khalifasia. Ya udah karena beliau guru kita samina watona, kita ikut. Alhamdulillah. Dari itulah awal perkenalan dengan Khalifasia. Dan qadarullah ternyata ya karena kita sudah samina watona dengan guru ternyata tidak mengecewakan. Luar biasa ketika kita umroh bersama Khalifasia dan bersama pembimbing kita nih Ustaz Zainal nih. Di sana benar-benar kita diurusin luar biasa. Nah, itulah yang saya akhirnya jatuh hati nih ya, bukan kepada siapa-siapa tapi kepada Khalifasia ya. Sehingga saya nyemplung nih Taimandia. Apa bahasanya kita itu? Saya akhirnya ikut terlibat dan alhamdulillah bersama Ustadz ini selaku ketua cabang kita, saya saat ini terus diberi motivasi semangat untuk bisa terus isi umrah melalui Khalifasia. Kira-kira gitu Mas Aziz ya. Kalau dijelaskan panjang lebar, kali tinggi, kali luas nanti bisa sampai berapa jam nih kan. Kira-kira begitu ya Mas Aziz untuk sementara ini gitu. Oke. Jadi Pak Agus nih sebelumnya belum bilang nih, Pak Agus sudah berkeluarga atau belum Pak? Kira-kira gimana Mas? Mas Haji ada ini calon buat saya? Bukan. Gimana? Pernah menonton kira-kira udah berkeluarga atau belum nih? Saya udah punya satu istri alhamdulillah ya, anaknya 4 ya. Satu udah SMA, satu SMP, satu SD, satu masih kelas 3 tahun. 3 tahun ya. Gitu Mas Haji. Kita ngobrolin tentang semangat nih Pak. Semangat Pak Agus tuh beda nggak sih waktu sebelum masuk Khalifah sama sesudah masuk Khalifah? Karena dulu belum kenal Khalifah ya berarti nggak kenal dulu. Kalau sebelum masuk Khalifah kita cuma umroh aja gitu. Tapi setelah masuk Khalifah, kemudian Ustaz Zainal menjelaskan, kemudian Pak Dini selaku ketua kita menjelaskan bahwa syiar umrah itu harus begini. Syiar umrah itu ada sebuah keuntungan secara ukhrawi, secara akhirat begini. Itu mana semakin kita tambah bersemangat bahwa ternyata umroh itu bukan cuma sekedar perjalanan wisata atau gimana Mas, tapi ternyata ada nilai-nilai yang jauh lebih mulia daripada itu, yaitu kita ziarah ke makam Nabi, kemudian kita berkorban, mengorbankan harta kita yang mungkin kalau orang bilang 30 juta sekarang masuk ya bisa buat beli sekarang mah kalau kita NMAX gitu ya. Tapi kalau kita korbankan untuk di jalan Allah ternyata jauh lebih dahsyat gitu Mas. Itu yang sebenarnya harus kita dawamkan, harus kita fikirkan nih kalau bahasa kita Mas ya. Jangan sampai kita bisa maksa diri untuk beli motor, umroh, rumah dan segala macam, tapi kita nggak bisa memaksakan diri untuk
umroh atau haji gitu. Nah itulah yang saya sekarang lebih bersemangat untuk mensiarkan umroh dan haji ini melalui kualifikasi ya. Mas Haji. Oke, bagus banget sekali pendapat dari Pak Agus itu sendiri. Oh ya Pak, ngomongin soal pengorbanan nih, ada nggak sih kayak kata-kata motivasi dari Pak Agus untuk orang-orang yang masih ragu nih buat umroh Pak? Jadi kayak biar dia tuh tambah semangat lagi untuk menabungkan uangnya ke jalan Allah. Nah, gitu ya udah. Saya bukan ahlinya itu ya. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Tapi sedikit saya mau sampaikan lah ya apa yang saya tahu bahwa begini Mas Haji. Banyak orang menginginkan keajaiban. Contoh apa? Punya nih yang umum nih Mas Haji ya. Punya utang 50 juta. Dia pengen ajaib bahwa utangnya bisa lunas. Ya. Atau yang keajaiban lain. Saya tiba-tiba ajaib nih, saya bisa punya mobil cash tanpa beli dan segala macam. Saya pengen ajaib nih, saya pengen semua persoalan saya selesai. Saya pengen ajaib nih, nggak punya anak, kemudian punya anak dan lain sebagainya. Nah, tapi kita lupa bahwa ternyata keajaiban itu ada loh kalau kita ke Baitullah. Kenapa begitu? Karena saya alhamdulillah 2 kali umroh, ternyata begitu, keajaiban itu ada di sana. Sehingga kalau memang kita benar-benar mau ajaib, jadikan kita menjadi salah satu sebagai tamu-tamunya Allah di Baitullah. Berarti apa? Paksakan diri untuk kita umroh ya. Paksakan diri. Kenapa? Karena di sana nanti keajaiban itu akan datang pada kita. Bagaimana keajaiban itu datang kepada kita? Umroh dulu lah. Nanti khalifah ajarin supaya keajaiban itu benar-benar ada pada kita. Nah itulah makanya kalau bisa pemirsa semuanya, Bapak Ibu, sahabat khalifah sekalian, paksakan diri untuk umroh ya. Minimal umroh dulu. Nanti kalau sudah ada haji ya. Tapi umroh dulu. Insya Allah di sana ada namanya Ka'bah, ada namanya Raudhah, ada namanya Multazam. Tempat-tempat yang diijabah oleh Allah SWT ketika kita berdoa. Itu artinya bahwa kalau kita punya persoalan, punya keinginan, punya apapun, ya udah nanti kita ke sana, insya Allah namanya tempat yang dijabah pasti dijabah sama Allah SWT. Itulah yang harus kita damamkan supaya kita benar-benar semangat yang maksimal. Apapun yang kita punya korbankan dulu supaya bisa kita berangkat ke Baitullah. Satu quote dari Ustaz Zainal kalau tidak salah itu, atau siapa kemarin ya saya ya di grup ya itu, menyesalah kamu. Jangan kamu menyesal uang kamu habis untuk bagaimana Mas Haji kemarin ya? Yang bagian itu. Ya, itu saya tidak lupa. Oh, itu dari Ustaz Didin kalau tidak salah itu ya, dari teman-teman kita ya. Menyesalah kalau kamu sudah menghabiskan banyak uang tapi tidak berangkat umroh gitu. Atau bagaimana itu? Skip aja lah ini, saya juga lupa gitu. Kira gitu Mas Haji ya. Oke. Oh ya, ngomongin soal quote nih, Uji juga kemarin tuh sempat dengar dari kata Ustaz Zainal, apabila kalau misalnya kita punya masalah tuh gak dipikirin, tapi dizikirin. Itu kata-kata yang paling cakep banget sih buat kayak, iya juga sih, karena kalau misalnya ada masalah tuh, kalau misalnya terkadang kalau misalnya kita minta tolong ke orang ya, itu kan kadang di luar ekspektasi kita ya. Betul. Tapi dengan cara kita berzikir, kita langsung minta pertolongan kepada Sang yang memberi kita masalah, maka masalah akan cepat selesai karena kita langsung berkomunikasi dengan yang memberi masalah, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Mas Haji ada ini ya, ada embrio menjadi ustadz juga sebenarnya ya. Oh aduh. We never know. Oh iya, Oke. Insyaallah. Milenial, ini ustadz milenial kita ya. Amin. Amin. Oke, mungkin segini saja untuk podcast pertama kita. Perkenalkan saya Ahmad Fauzi dan Agus Sulistyo. Kami undur diri dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam 400 jamaah.